Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisa menggunakan metode bandarmologi dengan apa yang terjadi dari IHSG untuk minggu depan. Adapun data, last update data pada hari Jumat kemarin di tanggal 13. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Secara fundamental kita bisa melihat kemarin ya di awal minggu ada semacam pesta yang dilakukan oleh investor asing ya di IHSG, sehingga IHSG naik secara gila-gilaan ya, naiknya cukup tinggi, tetapi pada akhir minggu kemarin ternyata sudah ada aksi take profit dari beberapa investor asing, dan sehingga pada beberapa emiten terjadi penurunan. Ini merupakan hal yang wajar ya, yang terjadi di market. Seperti kita ketahui, market kita, market IHSG memang dikuasai, yang menggerakkan adalah bandar yang berasal dari investor asing. Sehingga apa pergerakan yang terjadi di pasar semuanya ditentukan oleh mereka ya. Jadi jika ada kebetulan kemarin yang dipakai sebagai trigger adalah US election ya, US President election yang sudah menetapkan secara de facto bahwa Biden unggul jauh terhadap Trump. Cuman ternyata juga seperti yang terjadi di Indonesia, Trump melakukan gugatan, sehingga kita akan melihat nanti hasil gugatannya seperti apa. Sehingga memang secara de facto sudah dipastikan bahwa yang menjadi presiden terpilih di Amerika adalah Joe Biden yang dari Demokrat. Baik, saya akan bahas emiten satu persatu ya. Jadi kalau dari hasil US President election kemarin, Joe Biden ya, itu menjadi pemicu sehingga di pasar bisa kita lihat bahwa IHSG naik. Kenaikannya cukup signifikan ya, sudah mencapai untuk indeks IHSG ke 5.400-an. Kemudian di pasar Amerika sendiri, di Dow Jones Index itu juga naik, cukup kencang juga, kemudian juga di Nasdaq juga demikian, dan pasar Asia serta pasar Eropa juga sama, kenaikan yang cukup signifikan pada masing-masing market yang ada di masing-masing negara-negara besar tersebut. Kemudian kalau kita lihat dolar ya, dolar menguat terhadap emas. Ya, jadi emas ambles, tetapi rupiah menguat terhadap dolar ya. Rupiah menguat terhadap dolar. Kemudian juga rupiah menguat terhadap beberapa mata uang Asia dan juga menguat pada mata uang Eropa seperti Great Britain pounds ya, dan euro serta franc Swiss. Jadi itu yang terjadi di pasar di minggu kemarin. Di akhir minggu terjadi penyesuaian, jadi ada koreksi pada masing-masing penguatan tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini saham yang pertama yang saya bahas adalah saham atau emiten yang berkode TINS atau PT Timah. PT Timah bisa kita lihat di sini di akhir minggu, di hari Jumat kemarin, setelah di hari Kamisnya candlestick bearish ya, yang berwarna merah. Kemudian pada hari Jumatnya terjadi candlestick bullish dengan ekor yang panjang berada di atas. Jadi ada kenaikan lagi setelah koreksi. Jadi kita lihat di sini memang dari indikator
sentimen buyer menguasai. Ya, sentimen buyer menguasai dominan di pasar. Kemudian volume perdagangan juga cukup meningkat ya, di atas rata-rata. Kemudian juga kita lihat kalau MACD di sini semenjak Golden Cross itu sebenarnya naik ya. Jadi yang terjadi di hari Kamis itu adalah koreksi. Ya, kita lihat di sini berada jauh sekali di atas 0. Kemudian kalau kita lihat apakah yang dilakukan Bandar pada emiten ini, ternyata Bandar di sini melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Sehingga untuk emiten PT Timah masih prospek untuk di hold. Kemudian lanjut ke Power dengan kode PWOR. Ini bisa kita lihat sahamnya ya. Ini Power ini bergerak di bidang pembangkitan ya, bergerak di bidang pembangkitan listrik khususnya ya. Jadi Power ini hubungannya dengan PT PLN. Bisa kita lihat di sini sentimennya adalah sentimen berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar. Volume perdagangan tidak terlalu tinggi ya, sudah menurun. Kemudian MACD juga berada di atas 0 sehingga masih cukup prospek untuk kedepannya. Pergerakan harga untuk Power tidak ada pergerakan ya, ini sideways, ini sudah beberapa lama Power sideways ya. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini Bandar sebenarnya melakukan akumulasi ini. Jadi untuk Power untuk kedepannya saya kira masih cukup prospek. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Tower. Nah, kalau Tower ini hubungannya dengan PT Telkom ya. Jadi dia penyedia tower untuk memperkuat sinyal jaringan data ya. Jadi kita lihat di sini positif yang terjadi di Power ya. Terbukti ada emoticonnya adalah emoticon orang yang tersenyum dan berwarna hijau. Bisa kita lihat di sini berwarna biru ya, buyer menguasai pasar, kemudian juga volume perdagangan juga sudah mulai meningkat, ada peningkatan, walaupun MACD masih berada di titik nolnya. Nah, kalau kita lihat setelah untuk Tower itu sendiri ya, setelah ada beberapa penurunan, 3 kali candlestick turun, maka yang kemarin naik ya, sehingga ini masih prospek untuk jangka panjang ya, bisa di hold. Nah, ini bisa kita lihat di sini MA Bandar masih ada di dalam emiten ini ya, mereka melakukan akumulasi. Lanjut ke emiten berikutnya SAME ya, dengan kode SAME ini adalah untuk hospital ya, bergerak di bidang rumah sakit Omni Internasional. Untuk SAME ya, emoticonnya berwarna merah dengan keadaan sedih, berarti ini seller yang menguasai pasar ya. Jadi kita lihat di sini seller menguasai pasar dengan berwarna merah. Kemudian MACD-nya sudah berada di atas 0 ya, dan ada dead cross beberapa hari yang lalu. Sehingga memang ketika dibaca di candlestick menunjukkan bahwa candlestick-nya tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, tetapi pergerakannya justru downtrend. Jadi turun. Ya, candlestick-nya candlestick merah. Kemudian apa yang terjadi di Bandar? Nah, ini Bandar rupanya meninggalkan saham ini ya, meninggalkan emiten ini. Sehingga jangan masuk kalau keadaan seperti ini. Kemudian lanjut ke Telkom. Nah, ini Telkom primadona ya. Saya di beberapa video saya yang terdahulu ketika Telkom masih di zona downtrend, saya menyarankan untuk kolek saham ini dan terbukti memang saham ini naik ya. Tetapi karena kenaikannya sudah cukup tinggi, untuk Telkom ada aksi take profit yang terjadi. Ini bisa kita lihat ya, buyer memang masih menguasai pasar.
dibuktikan dengan berwarna biru, kemudian ini juga emotikonnya emotikon hijau, orang tersenyum. Kemudian MACD berada di atas 0 dan masih cukup jauh dari angka 0 ya, sehingga masih buyer yang menguasai. Kemudian di 2 hari terakhir kemarin di akhir minggu ada koreksi ya, ini aksi take profit yang dilakukan oleh Bandar ya. Bandar merasa keuntungannya sudah cukup besar sehingga mereka melakukan aksi take profit. Kemudian bisa kita lihat di sini ini ya indikatornya menunjukkan bahwa ada distribusi yang dilakukan oleh Bandar. Untuk PT Telkom ya, PT Telkom sangat prospek ya karena berbasis data, dia penyedia jaringan internet terbesar di Indonesia, punya tower yang banyak, sehingga cukup prospek untuk jangka panjang. Lalu saham yang berikutnya BBRI. Ya, BBRI ini juga terbang tinggi ya sejak awal minggu kemarin karena kan ada berita pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, itu ya, jadi dengan menunjukkan bahwa Donald Trump kalah, ke sektor perbankan langsung terbang semua. Ini saya lihat, nah di akhir minggu kemarin juga sama ya, ada aksi take profit. Karena sudah terbang tinggi, kenapa? Sudah untung banyak Bandar, sehingga Bandar mulai melepas saham ini. Ya, bisa kita lihat di sini sentimennya antara buyer dan seller sama kuat sehingga warnanya abu-abu. Ini bisa kita lihat di indikator emotikonnya netral. Kemudian bisa kita lihat juga di sini MACD berada di atas 0 dan terbukti bahwa candlestick-nya memang untuk yang akhir minggu kemarin naik lagi ya, naik lagi dengan candlestick berwarna hijau, tapi ekornya meninggalkan ekor yang panjang di atas. Karena di hari Kamisnya itu ada candlestick bearish yang full body ya, jadi utuh. Sehingga ada indikator di sini, ada indikator red arrow yang mengarah ke bawah. Jadi indikator untuk sell atau take profit ya. Ini kita lihat di sini indikator Bandarnya menunjukkan bahwa Bandar melakukan distribusi. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten perbankan lagi, sektor perbankan yang merupakan salah satu big cap yang di Indonesia ya, Bank BCA. Bank BCA sama dengan Bank BRI ya. Nah, bisa kita lihat di sini berwarna abu-abu antara seller dan buyer sama kuat ya. Indikator ininya juga berwarna hitam, indikator emoticon ya berwarna hitam, kemudian juga MACD berada di atas 0. Lalu bisa kita lihat di sini terbukti di candlestick memang terjadi koreksi. Koreksinya ada bodinya kecil, ada ekornya ya. Kemudian juga ada purple arrow yang mengarah ke bawah dan ada red arrow yang mengarah ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk Bandarnya menunjukkan bahwa Bandar melakukan distribusi terhadap Bank BCA. Karena ini memang kenaikannya juga cukup tinggi ya, terbang. Sehingga memang waktunya untuk take profit. Kemudian saham yang berikutnya, emiten yang berikutnya adalah sektor perbankan lagi ya. Saya pengen tunjukkan memang ada beberapa bank BUMN yang saya jadikan contoh ya di sini. Untuk BNI sentimennya masih sentimen buyer, ini berbukti berwarna hijau emotikonnya. MACD juga berada di atas 0 dan bisa kita lihat di akhir minggu Jumat kemarin setelah koreksi di Kamisnya Jumat naik lagi untuk BNI. Nah, apa yang kita lihat di Bandar, nah ternyata Bandar melakukan akumulasi lagi sehingga harga terkerek naik lagi. Jadi di hari Kamis mereka melakukan distribusi, harga turun sehingga dia memperoleh harga yang murah, kemudian di Jumat dinaikkan lagi. Jadi untuk BNI seperti itu indikator Bandarnya. Lalu di saham yang berikutnya Pakuwon. Pakuwon
itu ya sama kejadiannya untuk Pakuwon sekarang sentimennya menjadi abu-abu, seller dan buyer menjadi sama kuat lagi, kemudian emotikonnya netral, MACD berada di atas 0, dan kemarin di Jumat kemarin juga ada candlestick bullish setelah 2 hari berturut-turut candlesticknya bearish. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada ada red arrow dan purple arrow yang mengarah ke bawah. Dua-duanya arrow-nya cukup besar. Artinya ada aksi take profit atau koreksi ya. Ya, jika yang ingin melanjutkan bisa di collect lagi di penurunan ini ya, collect beli lagi. Kemudian kalau kita lihat di indikator bandarnya menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi lagi setelah ada aksi distribusi. Sehingga pewon bisa dikolek untuk jangka panjang. Chart yang berikutnya, emiten yang berikutnya ada Unilever ya. Unilever sektor consumer good mempunyai kecenderungan yang sama ya. Unilever juga seperti itu, masih downtrend pada saham yang lainnya naik. Ini bisa kita lihat di sini indikator sentimennya, sentimen buyer yang menguasai, emotikonnya juga berwarna merah. Ya, emotikon orang yang lagi sedih berwarna merah. Kemudian MACD-nya juga berada di bawah garis 0. Dan ini sudah cukup lama ya mengalami candlestick-nya selalu candlestick bearish. Sebenarnya ini saat yang tepat untuk collect saham Unilever. Seperti kita ketahui, Unilever itu selalu setiap berapa tahun sekali ya, 5 tahun sekali itu melakukan aksi stock split karena harga sahamnya sendiri terlalu tinggi. Setelah 5 tahun biasanya terbang harganya ya, dari yang di bawah 10.000 menjadi sekitar 40 ribuan ke atas, sehingga dilakukan beberapa kali stock split. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk bandarnya, ternyata bandar memang melakukan distribusi untuk consumer good. Ya, seperti kita ketahui, Unilever produknya banyak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke emiten berikutnya, Sido muncul ya. Sido muncul ini juga sama, emotikonnya berwarna merah, seller yang menguasai ya, karena memang 3 candlestick terakhir berwarna 3 candlestick sebelum Jumat kemarin ya, Jumat kemarin ada kenaikan. Ya, ini bisa kita lihat di sini MACD-nya berwarna MACD-nya berada di bawah 0. Kemudian ini bisa kita lihat candlestick-nya 3 hari koreksi, kemudian akhir minggu kemarin ada kenaikan, tidak terlalu tinggi. Ini bisa kita lihat di sini untuk bandar, bandar memang melakukan distribusi sedikit demi sedikit, kemudian di akhir minggu ada aksi akumulasi. Ya, itu muncul sangat prospek ya, karena dia merupakan perusahaan jamu tradisional yang sangat prospek untuk kedepannya. Oh ya, sudah muncul ini juga melakukan stock split ya, baru saja melakukan stock split. Ya, jadi masih sangat prospek. Kemudian yang consumer good yang lain adalah Indofood. Indofood juga sama berwarna abu-abu. Kemudian ini untuk emotikonnya netral. Lalu bisa kita lihat di sini untuk MACD berada di atas 0 dan candlestick-nya candlestick yang bearish ya, berwarna merah. Ya, sudah beberapa hari ini berwarna merah. Ya, tapi ini juga sama seperti yang pendapat saya di emiten UNVR, INDF bisa koleksi pelan sedikit demi sedikit untuk saham INDF atau Indofood. Ini bisa kita lihat di sini bandar melakukan aksi distribusi. Lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya ya, saya kasih bonus, ini biasanya saya hanya 9 saham
Untuk mingguan saya tambahi sahamnya menjadi 12 saham. Ya, yang berikutnya adalah MKDA atau Merdeka Copper yang bergerak di bidang emas ya. Ini alternatif lain selain ANTM atau Antam. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah. Kemudian seller menguasai dan ini sudah berada di bawah 0 ya. Dan akhir minggu kemarin setelah candlestick-nya bearish melulu, kemudian dia ada candlestick yang naik. Bisa kita lihat di sini untuk Bandar ternyata meninggalkan saham MDKA ya. Jadi menurut saya jangan masuk kalau yang sudah keadaan seperti ini. Tunggu sahamnya trend up lagi. Ya, kita kan prinsipnya adalah follow the trend ya. Kemudian saham yang berikutnya di sektor komoditas lagi, Harum ya, yang bergerak di bidang nikel. Nikel ini adalah support untuk baterai mobil listrik seperti Tesla dan lain sebagainya ya. Yang sangat prospek sekali, rencana ke depan Indonesia menjadi produsen terbesar baterai untuk mobil listrik. Nah, kita ketahui juga secara fundamental Tesla sudah taken kontrak mau mendirikan pabrik di Indonesia. Bisa kita lihat di sini, seller menguasai, emotikonnya berwarna merah, kemudian sudah tembus ke bawah 0, dan bisa kita lihat di sini. Nah, ini karena Harum ini memang sebelum Pilpres Amerika sudah naik, sudah terbang saham ini. Sehingga ketika Pilpres, dia turun. Ya. Dia turun, tidak sama seperti saham-saham yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini 3 candlestick terakhir berwarna merah ya. Dan kemudian arrow-nya mengarah ke bawah juga. Bisa kita lihat di sini untuk Bandar melakukan distribusi untuk saham Harum Energi. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya juga sektor komoditas, Adaro ya. Adaro merupakan salah satu industri batubara ya. Ini kita lihat di sini buyer masih menguasai, dan apa yang terjadi di Adaro ya, walaupun ini warnanya juga hijau, emotikonnya setelah ada kenaikan volume perdagangan di beberapa hari yang lalu, volume perdagangan sudah mulai normal kembali, dan ini bisa kita lihat selalu berkutat di sini ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, berkutat di titik 0. Nah, pada candlestick-nya juga candlestick-nya berwarna merah ya, jadi ada koreksi secara terus-menerus ya. Jadi trennya tren downtrend ini. Kalau candlestick-nya, tapi kalau buyer-nya menguasai, sehingga ini mungkin aksi Bandar untuk memperoleh harga yang murah. Ini bisa kita lihat di sini, Bandar melakukan distribusi. Ya, kemudian lanjut ke emiten berikutnya, Pegas. Pegas ya, ini juga sektor komoditi bergerak di bidang gas. Ya, supply untuk gas secara nasional itu dikuasai oleh PT Gas. Ya, kita lihat di sini sentimen berwarna biru, artinya bandar perdagangan dikuasai oleh buyer. Emotikonnya juga berwarna hijau, volume perdagangan sudah mulai turun. Kemudian MACD-nya masih berada di atas 0, dan kemarin walaupun ada purple arrow yang mengarah ke bawah, kemarin ada kenaikan walaupun tidak terlalu besar ya. Jadi candlestick-nya candlestick hijau. Lalu bisa kita lihat di sini untuk Bandar melakukan akumulasi pada akhir minggu setelah melakukan distribusi ya. Lanjut ke saham berikutnya. Oh, sudah habis ya. Jadi demikian analisa saham mingguan saya menggunakan metode bandarmologi ya. Sekali lagi, teknik bandarmologi adalah teknik follow the wheel ya. Jadi ikutin apa yang dilakukan oleh bandar. Jadi bandar masuk ya,
masuk ke pasar, ya kita ikutan masuk walaupun sedikit terlambat tidak apa-apa, sehingga ya kita mengekor, artinya ya seperti ketika ada whale, ya ketika ada whale berenang di lautan, maka ikan kecil akan mengikuti supaya tidak dimangsa oleh ikan-ikan yang lebih besar. Kemudian ketika bandar sudah meninggalkan pasar, maka kita cepat-cepat ambil take profit. Nah, seperti itu yang follow the whale ya. Jadi ikutin apa yang dilakukan oleh paus. Ya, ikutin apa yang dilakukan oleh paus atau market maker. Kita ikutin sehingga kita memperoleh keuntungan yang sama ya, kecipratan keuntungannya gitu. Kita sebagai trader retail kan hanya bisa berprinsip seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, disclaimer mode on ya. Jadi apa yang saya sampaikan sifatnya edukasi. Segala sesuatu yang terjadi di market semata-mata adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian karena sudah mengambil keputusan. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Kemudian klik tanda lonceng sehingga apabila ada video-video baru dari kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan yang lebih awal. Dan terima kasih ya yang sudah subscribe. Saya melihat juga ada beberapa perkembangan channelnya juga sudah lumayan. Happy cuan, salam sehat. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini.